Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Syahputra dari 12 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang promosi, yaitu pelajaran kewirausahaan yang dibimbing oleh Ibu A. Pertama, pengertian promosi. Promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bagian pemasaran untuk menginformasikan suatu produk dengan menonjolkan nilai lebih dari produknya dibanding produk lain yang sejenis kepada konsumen agar konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkannya, sehingga diharapkan dapat mendobrak angka penjualan, menguatkan posisi penjualan produk di pasar, dan tentunya menaikkan profit perusahaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam promosi yaitu yang pertama, ada brand name. Adalah bagian dari merek yang bisa dihafalkan atau diucapkan. Kedua, brand mark adalah suatu simbol atau desain yang digunakan untuk memberikan identitas pada produk atau yang membedakan dengan produk lainnya. Ketiga, ada trademark. Adalah brand yang dilindungi oleh undang-undang karena sudah didaftarkan pada pemerintah dan perusahaan yang mempunyai hak tunggal untuk menggunakannya. Selain itu juga ada yang disebut dengan kerangka AIDA yang saling berhubungan dengan tugas-tugas promosi periklanan, yaitu A. Attention, yaitu mendapatkan perhatian. I. Interest, yaitu mempertahankan minat. D. Desire, yaitu menimbulkan keinginan. Dan A. Action, yaitu melakukan tindakan. Di dalam promosi ada beberapa variabel segmentasi, yaitu geografis, demografi, dan psikografis. Dalam promosi juga ada yang namanya targeting, yaitu siapa yang dituju atau sasaran yang dituju, dan mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, responsif. Yang kedua, potensi. Dan yang ketiga, jangkauan media. Dan keempat, sensitivitas. Dan ada juga yang namanya positioning. Maksud dari positioning ini yaitu suatu langkah perusahaan dalam positioning itu adalah bagaimana cara sebuah produk di mata konsumen, apa yang membedakan dengan produk pesaing. Syarat segmentasi pasar ini adalah yang pertama, harus dapat diukur. Yang kedua, harus dapat dilaksanakan. Keempat, harus dapat dicapai. Dan yang kelima, harus cukup luas. Selain itu juga ada tujuan promosi. Yang pertama, menyebarkan informasi produk pada target pasar potensial. Kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesehatan pelanggan. Keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Keempat, membedakan serta menggunakan produk dibanding produk pesaing. Dan yang terakhir, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi promosi. Fungsi dari promosi adalah sebagai berikut. A. Fungsi pengenalan. B. Fungsi penawaran. C. Fungsi penjagaan konsumen. Dan D. Fungsi perbaikan. Jenis-jenis promosi. A. Ada advertensi atau periklanan. B. Personal selling. C. Sales promotion. Dan D. Publicity. Adapun manfaat promosi yaitu 1. Agar tahu tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk. Kedua, agar tahu cara mengenalkan dan menyampaikan produk sehingga sampai ke konsumen. Keempat, agar tahu harga yang sesuai dengan keadaan pasaran. Kelima, agar tahu strategi promosi yang tepat terhadap calon konsumen. Dan yang keenam, agar tahu kondisi persaingan pasar dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menentukan media promosi yaitu pertama, menentukan target yang ingin dituju. Kedua, mengetahui bagaimana karakter target konsumen Anda. Yang ketiga, buat konsep promosi. Keempat, sertakan kelebihan produk yang dapat membedakannya dengan produk lain. Kelima, buatlah program promosi yang menarik. Dan yang keenam, melakukan promosi online. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pertimbangan penentuan media tersebut berdasarkan pertama, jenis dan karakter produk yang dipasarkan serta perilaku audiens. Kedua, program promosi pesaing. Ketiga, pilihan media berdasarkan produk. Keempat, pilihan media berdasarkan pesaing. Kelima, evaluasi berbasis standar promosi. Keenam,
evaluasi berbasis pola efek pengaruh, dan yang ketujuh, evaluasi berbasis metodologi. Itulah penjelasan materi promosi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.